Pak, duet bareng Anies, tanggapannya gimana Pak? Bareng kamu toh. Ya. Kalau partainya bukan bagian dari koalisi, bagaimana mungkin bisa dibahas namanya? Menjadi bagian dari koalisi dulu, baru ada pembahasan. Ganjar no comment, sedangkan Anies menjawab wacana duet Ganjar-Anies tak bisa dibahas lebih lanjut karena beda poros koalisi. Itulah tanggapan Ganjar dan Anies soal kemungkinan keduanya berjodoh di Pilpres 2024. Wacana duet Ganjar-Anies muncul dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Said beralasan ingin mencegah polarisasi Pilpres. Mimpi saja. Mimpi itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi supaya kita ini tidak perlu lagi lah ada istilah kampret cebong. Tidak perlu lagi lah ada istilah Anies di bawah, tidak perlu dihitung. Kami tidak dalam posisi itu. Respons politisi ketiga partai koalisi pendukung Anies Baswedan beragam. Nasdem bilang wacana duet Ganjar-Anies sah-sah saja dan siap membuka dialog. Sementara Demokrat menilai duet Ganjar dan Anies bukan untuk Pilpres 2024. Sedangkan politisi PKS menilai wacana itu baru sebatas penjajakan. Ya itu sah saja, orang bermimpi kan bebas. Tetapi kalau itu ingin dijadikan wacana, kami pikir wacana itu harus didalami bersama-sama. Dan untuk itu Nasdem sebagai bagian dari koalisi Anies itu senantiasa terbuka untuk dialog. Demokrat bersama dengan Koalisi Perubahan sudah memiliki jalan sendiri. Sedangkan Mas Ganjar sendiri sudah memiliki jalannya. Ya, sudah memiliki jalannya sendiri, hanya saja memang jika saat ini kita belum bersama, mungkin ke depannya biarkanlah semua putra-putri terbaik bangsa bisa bertarung. Mas Ganjar dan Anies bisa ganas ini kan. Tapi semua itu kan bahagian dari komunikasi politik. Ya. Membuat isu, kemudian berkomunikasi, bertemu, itu kan bahagian dari penjajakan. Pengamat politik Ujang Komarudin berpandangan wacana duet Ganjar-Anies muncul karena PDIP panik dengan popularitas Prabowo Subianto yang melejit. Namun Ujang juga melihat wacana itu dilempar sebagai bagian dari strategi PDIP mengimbangi Prabowo. Kelihatannya ada kepanikan dari PDIP. Kenapa panik? Misalkan Prabowo makin kuat, didukung oleh PAN dan Golkar, lalu di belakangnya tanda petik ada Pak Jokowi gitu kan. Ini kan mengkhawatirkan. Jadi yang kedua saya melihatnya adalah ya ini bagian daripada strategi ya. Strategi tadi kalau Prabowo semakin kuat maka perlu dikalahkan. Nah, perlu dikalahkannya itu kan tadi dengan cara mencari tokoh yang lain yang di luar koalisinya. Siapa ya? Pak Anies. Pak Anies kan sama segmentasi pemilihnya dengan Pak Prabowo. Kontestasi Pilpres 2024 diprediksi akan berlangsung ketat. Dalam survei terbaru Litbang Kompas, elektabilitas Ganjar unggul tipis di atas Prabowo Subianto. Sementara Prabowo menang head-to-head baik dihadapkan dengan Ganjar maupun Anies. Belakangan, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memunculkan wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Mungkinkah duet ini terwujud atau ini sebatas strategi PDI Perjuangan melawan elektabilitas Prabowo Subianto yang naik di sejumlah lembaga survei? Kami diskusikan hal ini bersama anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem Taufik Basari, kemudian juga sudah bergabung politisi PDI Perjuangan Arya Bima dan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Soal wacana ini nih Mas Bimo, walaupun kemudian disebutkan ini wacana yang disebutkan andai-andainya dari Pak Said Abdullah, dari internal PDIP tidak menyebutkan itu. Tapi apakah ini akan dikaji lebih serius, wacana memasangkan Ganjar dan Anies? Mungkin nggak ini bisa terwujud? Ya, saya mengomentari dari sisi ucapan Ibu Mega ya, bahwa di tahun politik semacam ini terjadi dansa-dansi antar partai, antar tokoh politik itu selalu saja muncul dari dansa yang paling gerakannya bisa dansa sendiri, bisa dansa berbarengan, bisa dansanya itu berganti-ganti pasangan, yang tentunya kalau saya analogkan dengan munculnya
wacana ini bukan dari PDI Perjuangan, dari Pak Said Abdullah. Pak Said Abdullah merespon dari survei yang muncul dari Kompas. Itu saya luruskan dari Kang Ujang tadi, belum pernah ada wacana yang disampaikan oleh PDI Perjuangan di mana Pak Said Abdullah itu merespon. Bahkan juga sudah direspon oleh Pak Hasto sebagai Sekjen, belum pernah ada pembicaraan tentang dansa-dansi ini untuk memasangkan antara Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan. Jadi nggak mungkin ya Pak, untuk menduetkan dua ini? Tinjuannya bisa banyak ya. Dari tinjuan perspektif ideologis, memang itu butuh permenungan dan pengendapan yang mendalam. Dari aspek pengusung partai politiknya, misalnya kawan-kawan dari PKS sendiri sebenarnya sudah menjawab tidak mungkin, karena yang disampaikan adalah sangat mungkin kalau Ganjar Pranowo adalah cawapresnya. Ini kanlah bentuk-bentuk suatu argumentasi yang sebenarnya tidak mungkin terjadi hal itu. Dari PDI Perjuangan sendiri juga melihat bahwa sampai hari ini dari baik itu Ibu Mega maupun Mbak Puan selalu menyampaikan calon wakil presiden yang 10 nama, walaupun tetap di manis, juga tidak pernah mempertemukan antara Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Anies Baswedan. Tapi bahwa dinamika itu muncul di dalam survei, itu adalah persepsi dan cara pandang dari masyarakat yang saat ini juga merupakan cara kita melihat persepsi masyarakat itu selalu ada. Tentu dinamis. Menurut saya itu. Kalau di mata Nasdem mungkin tidak duet ini terjadi, Mas Taufik? Ya, sebagai Mas Taufik, silakan. Kita coba perbaiki komunikasi dengan Mas Taufik Basari. Kalau saya minta pendapatnya Mas Adi Praitno sekarang, tadi sempat kita dengarkan juga pernyataan dari atau pandangan dari Pak Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Ini tanda panik bahwa melihat elektabilitas dari Prabowo Subianto. Anda menangkap hal yang sama atau wacana ini Anda menangkapnya dari perspektif yang lain juga nih? Saya ingin komentar 3 hal, Mas Tifal. Pertama, dalam politik itu kan serba mungkin. Yang tidak mungkin itu membangkitkan dan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Jadi terjadi dulu misalnya teman-teman PDIP kan cukup mesra dengan Nasdem, tapi kemungkinan di 2024 misalnya dipersepsikan akan pisah jalan. Tapi belakangan muncul wacana yang disampaikan oleh Pak Said Abdullah soal kemungkinan menyatukan antara Ganjar dan Anies. Bagi saya cukup mungkin ya. Sangat bagaimana elit-elit PDIP dan elit Nasdem ini membuka komunikasi politik satu sama yang lainnya. Bagi saya ini adalah wacana yang cukup positif, tentu untuk melakukan islah politik lah, perdamaian politik dalam tanda kutip supaya tidak ada keterbelahan. Secara prinsip ini bagus, karena memang resistensi politiknya ini kan sudah mulai mengeras, di mana antara pendukung Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan satu sama yang lain sudah mulai saling membatu, saling mengeras gitu, seakan-akan keduanya tidak bisa bertemu. Tapi bagi saya ini adalah satu islah politik yang sangat mungkin dilakukan. Tapi kan problemnya ini hanya sebatas wacana, baru sebatas omongan di media. Belum ada pertemuan-pertemuan yang konkret yang dilakukan oleh elit-elit PDIP, oleh Nasdem misalnya, termasuk Anies dan Ganjar, sebagai upaya untuk menseriuskan ini semua. Kalau tanpa ada pertemuan antara elit partai, tanpa ada pertemuan Ganjar dan Anies, maka ini hanya sebatas menjadi isu politik yang sebenarnya tidak ada ujungnya. Nah, yang saya ingin menyambut apa yang disampaikan oleh Bang Arya Bimo, itu kan tidak terlepas dari pernyataan Pak Said Abdullah ya, bahwa melihat angka-angka survei, kalau diasumsikan putaran kedua itu yang lolos adalah Ganjar dan Prabowo Subianto, maka di putaran kedua siapapun sebenarnya cukup membutuhkan suara Pak Anies Baswedan. Saya kira itu dalam konteks bagaimana siapapun nantinya untuk memenangkan dan mengkapitalisasi persoalan suara, dialah kemudian akan menjadi tempat di mana akan disampaikan duet untuk meningkatkan elektabilitas. Bagi saya Prabowo berharap bisa berduet ataupun mengambil ceruk pemilih Anies Baswedan dengan asumsi Anies itu tidak lolos putaran yang kedua. Jadi ini semata politik biasa yang saya kira memang tidak perlu terlampau dirisaukan. Tapi
Dan menurut saya karena persaingan ketat dalam simulasi survei antara Ganjar dan Prabowo Subianto itu cukup kuat, maka penentu suaranya itu adalah siapa yang tidak lolos putaran kedua. Di Kompas misalnya yang tak lolos putaran kedua itu misalnya adalah Anies, maka otomatis 19% suara Anies itu mutlak harus direbut. Baik. Kira-kira begitu jalan ceritanya, Mas. Baik. Bukan karena soal kepanikan, bukan karena lain. Bagi saya ini murni soal bagaimana mengkapitalisasi suara Pak Anies supaya tidak hijrah ke lain. Oke, ini kita sudah tersambung lagi dengan Mas Taufik Basari. Kalau menurut Anda mewakili Nasdem, Mas Taufik, mungkin tidak duet ini, wacana ini bisa jadi nyata? Ya, sebagai suatu wacana tentu sah-sah saja ya ketika usulan ini ditampilkan ke publik. Apalagi untuk pengamat ini sangat menarik sebenarnya. Nah, yang jelas ya kita tentu melihat bahwa memang masih dinamis ya segala perjalanan politik terkait dengan Pilpres ini. Dan tentunya kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Tapi kalau dari koalisi perubahan ya kita memang tetap siap untuk mendorong Mas Anies ya sebagai calon presiden dan siap untuk mendaftarkan pada bulan Oktober nantinya ya. Tapi bagaimanapun tentu sebagai satu wacana ya bisa juga kita diskusikan ya apa yang terbaik buat bangsa ini. Yang paling penting sebenarnya yang terbaik buat bangsa ini sebenarnya bukan hal-hal hanya sekedar soal menang Pilpres atau tidak. Nah, jadi ya kita lihat saja nanti. Tapi yang jelas Nasdem, Demokrat dan PKS tetap akan bersiap untuk mendorong Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Oke, kalau kemudian dilihat juga nih posisi dari Demokrat kemudian PKS berarti senada ya posisinya semuanya tetap mengusung Anies untuk menjadi bakal calon presiden, begitu? Mas Taufik? Ya betul, kita sangat solid dan sangat yakin bahwa kesiapan kita untuk menuju pada Pilpres 2024 itu sudah sangat siap. Ya tinggal kita nanti lihat siapa-siapa saja kandidatnya. Tapi sekali lagi sebagai satu wacana ya kita tidak boleh menutup pintu setiap wacana yang ditampilkan sepanjang itu kita bisa diskusikan bersama-sama dengan garis bawah itu tadi demi kepentingan bangsa. Oke, kalau dari kacamata PDIP juga ini kan masih belum dibahas dan kemungkinannya juga kecil begitu kalau saya menangkap apa pernyataan dari Mas Bimo tadi karena posisi Pak Anies juga selama ini juga oposisi mengkritik pemerintah, itukah yang mungkin menjadi dasarnya juga Mas Bimo? Ya, jadi dari sudut pandang ideologis tadi saya katakan bahwa itu perlu pendalaman dan permenungan yang mendalam. Dan tentunya ini wilayah dari Ibu Ketua Umum beserta partai pengusung dan tentunya juga suasana itu yang saat ini yang politis tadi sudah terlihat bagaimana keinginan kedua pengusung masih memiliki keinginan kan tadi dikatakan oleh Pak Taufik maupun Mas Adi Pray bahwa muncul persepsi masyarakat yang lihat di dalam hasil survei muncul keinginan apabila ada pasangan yang namanya Pak Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Ini adalah wacana yang ada di masyarakat. Namun sampai hari ini saya katakan bahwa Ibu Putri maupun partai pengusung lainnya sampai saat ini belum pernah mewacanakan hal-hal yang terkait dengan memasangkan antara Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Ya sah-sah saja kalau ada wacana di masyarakat itu muncul namanya juga dinamika politik kita ini. Satu hal yang sering saya lihat betul tadi Mas Adi Pray bahwa itu adalah cara untuk lebih membuat satu keteduhan antara dua kubu yang berseteru dari 2 kali Pilpres juga Pilkada DKI itu adalah persepsi-persepsi masyarakat. Saya lihat, saya kira itu. Oke, jadi untuk saat ini posisinya sudah tegas begitu. Cuman apakah bentuk komunikasi politik antara kedua koalisi ini masih tetap berjalan dan sejauh mana itu prosesnya? Nanti kita akan lanjutkan dalam diskusi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami saudara di Kompas Petang. Atas wacana duet Ganjar Anies ini, Mas Adi, Anda menangkap apa plus dan minus yang akan ditangkap atau yang didapatkan oleh kedua belah pihak?
Ya, secara prinsip ini mutual interesting dan mutual understanding ya. Kalau kita membaca rata-rata secara umum, sebelum ada huru-hara soal pencapresan di 2024, Nasdem itu kan juga sudah menominasikan Ganjar Pranowo sebagai sosok yang sangat ingin diduetkan dengan Anies Baswedan. Jadi ini sebenarnya ingin membangkitkan romantisme lama, di mana Nasdem juga sebenarnya proposal politiknya adalah antara Ganjar dan Anies. Tinggal Nasdem bagaimana menseriusi ini semua. Saya berharap seminggu 2 minggu ke depan ini ada pertemuan elit-elit PDIP dan Nasdem untuk menseriusi bahwa ini bukan hanya sebatas wacana, tapi menjadi satu hal yang cukup konkret ya. Nah, yang kedua, saya ingin tegaskan juga di luar hal-hal yang sifatnya rekonsiliatif gitu ya. Ini tentu sebagai bagian dari keinginan insentif elektoral. Karena kalau dibaca di angka-angka survei, kalau terjadi head to head antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, maka suara Anies lah yang kemudian menentukan. Tentu PDIP itu ingin gerak cepat. Ya, bagaimana cara merebut Anies suaranya? Ya, salah satu cara adalah menduetkan keduanya sebagai awal. Oleh karena ini menjadi wacana yang saya kira cukup luar biasa dan cukup menarik. Tapi jangan-jangan memang apa yang disampaikan oleh Pak Said Abdullah ini sebagai pesan politik juga ke istana yang kelihatan mestinya lebih condong ke Prabowo Subianto dan ingin memasangkan dengan Gibran. Oleh karena itu, dansa-dansi politik yang disampaikan oleh Mbak Megawati Soekarno Putri ingin menegaskan juga, bukan tidak mungkin, PDIP dulu yang kelihatan agak berjarak dengan Nasdem, mulai kelihatan berjarak dengan Anies Baswedan, di 2024 itu bisa bersandingan. Padahal semua orang juga tahu, Anies ini seakan-akan haram hukumnya bagi istana untuk bisa maju di 2024. Jadi sekalian ini terjadi perang total, jadi sekalian ini terjadi perang saudara di internal partai, ya sekalian jaga bahwa pihak ataupun figur yang selama ini dianggap ditolak oleh istana, oleh Pak Lurah, kira-kira begitu, digandeng sama PDIP untuk memanaskan tensi suhu politik di 2024. Ditambah posisi dari PKS juga sudah tegas akan tetap oposisi begitu, Mas Adi? Oh iya, kalau bagi saya sih soal PKS ikut atau enggak dalam koalisi ini hal lain. Tapi yang jelas PDIP itu sudah bisa memajukan sendiri, apalagi misalnya ditambah dengan Nasdem. Dalam Pilpres itu bukan kuat-kuatan seperti apa yang disampaikan oleh siapa tadi Pak Ujang, seberapa banyak didukung oleh partai, bukan. Pilpres itu kan seberapa kuat pasangan capres dan cawapres diusung. Jokowi di periode pertama 2014 lebih sedikit dukungan partainya, tapi memenangkan pertarungan melawan Prabowo Subianto. Oleh karena itu ini adalah wacana elit sebenarnya. Ada sasaran-sasaran politik yang tentunya ingin dicapai oleh PDIP. Mungkin pesannya kepada istana. Jadi kalau istana ini, Jokowi dalam hal ini misalnya lebih condong kepada Prabowo dan terlihat misalnya ingin memajukan dengan Gibran, bukan tidak mungkin PDIP pun akan bergandengan dengan sosok yang selama ini selalu disimbolkan sebagai sosok yang haram bisa maju di 2024. Inilah dansa dan politik yang kita tafsirkan dari jauh. Kalau kata Mas Adi, ini pesan untuk istana bahwa duet ini bisa saja memungkinkan begitu. Mas Bimo, Anda menangkapnya bagaimana kemudian? Ya kalau dansa-dansinya aktor politik kan butuh partner ya. Paling enak memang dansa-dansanya pengamat seperti Mas Adi Bre ini bisa dansa sendiri dia kan. Dengan muter-muter sendiri aja. Karena nggak mungkin seperti Mas Adi ini berdansa sampai nabrak tembok. Nah kalau dansa-dansinya politisi sama partai politik ini, kalau terlalu muter-muter nggak karuan bisa nabrak tembok atau jatuh di lantai. Nah ini itu masalahnya. Nah saya melihat bahwa saya tidak mengatakan tidak mungkin sampai hari ini perintah Ketua Umum PDI Perjuangan adalah mengenalkan Pak Ganjar Pranowo kepada seluruh konstituen atau rakyat lewat berbagai stakeholder semaksimal mungkin karena kita masih punya 15% warga negara Republik Indonesia itu yang belum kenal Pak Ganjar Pranowo. Padahal survei selalu di head to head kan dengan seolah-olah seluruh rakyat Indonesia itu sudah saling kenal calon presiden baik itu Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo. Sampai hari ini tugas kita adalah itu tidak melihat Ibu Ketua Umum maupun elit partai PDI Perjuangan berdansa-dansi untuk ketemu dengan pengusung Pak Anies Baswedan tanpa menghormati tentunya itu adalah hak otonom dari masing-masing partai politik. Tapi jadi kemungkinan untuk sampaikan, membuka komunikasi dengan partai Nasdem gimana? Bahwa ada sampai hari ini belum ada keputusan mengenai komunikasi karena itu masih dalam wujud wacana hasil survei. Tapi bahwa ada wacana rakyat antara Pak Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan sekali lagi
itu sah-sah saja. Kemudian dianalisis dengan terlalu cerdas oleh Mas Adi yang berdansa sendirian tadi, itu juga sah-sah saja. Yang penting bagaimana suasana kesejukan dalam kontestasi Pilpres ini tidak memunculkan berbagai penajaman-penajaman yang saling bermusuhan. Saya kira itu. Oke, kalau posisi Nasdem nih Mas Taufik, untuk komunikasi politik dengan PDI Perjuangan bagaimana peluangnya kemudian, apalagi kan posisinya sekarang PDI Perjuangan sudah tegas mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden begitu. Ya sebenarnya posisi Partai Nasdem juga sama persis seperti yang oleh disampaikan Mas Ero Bimo tadi. Ya, kita sama-sama berada di jalur kita masing-masing, sama-sama sedang serius untuk mempersiapkan calon presiden kita masing-masing. Nasdem dengan Mas Anies, PDI Perjuangan dengan Mas Ganjar. Tetapi ada lima kata kunci yang sebenarnya menarik ya untuk kita diskusikan ke depannya. Yang pertama tadi sudah disampaikan sebagai wacana ini sah-sah saja. Yang kedua sebagai bahan bagi pengamat ini tentu sangat menarik. Yang ketiga, baik PDI Perjuangan maupun Nasdem sedang berada di jalurnya masing-masing, mendorong capresnya masing-masing, ya. Yang keempat, ya kita sama-sama juga sudah punya koalisi, tentu butuh pendalaman di antara koalisi terkait dengan wacana ini. Dan yang kelima, ya namanya politik itu pasti dinamis, ya, kita tidak mungkin menutup setiap pintu-pintu yang ada, ya kita lihat saja bagaimana perjalanan ke depan. Dan tentunya ya ini belum dibicarakan di Nasdem memang, dan kita nanti akan serahkan pada Ketua Umum Partai Nasdem ya untuk menentukan arahnya seperti apa. Tapi bukankah ini menguntungkan buat posisi Nasdem dan kawan-kawan di Koalisi Perubahan juga? Melihat elektabilitas sekarang, kita melihat dari survei elektabilitas di Litbang Kompas saja begitu yang terakhir kali. Posisi pertamanya Ganjar, kedua Prabowo, ketiganya Anies. Bukankah ini akan saling menguntungkan satu sama lain begitu? Begini, kalau hasil survei kan dia juga akan dinamis ya. Kita cukup meyakini bahwa ketika nanti kita akan terus bergerak, kemudian nanti pendaftaran sudah dilakukan, tentu hasil survei ini bisa saja berubah ya, melihat hasil kerja-kerja yang kita lakukan. Jadi tidak melulu bahwa seolah gambaran survei sekarang itu adalah hasil. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas kita tetap karena sudah bersama-sama, sudah ada koalisi ya, dan sudah ada calon presiden Mas Anies, sudah ada para pendukungnya, tentu kita harus berbicara bersama-sama untuk mendalami wacana ini sebagai satu diskusi bersama. Ya tidak bisa kemudian kita sendirian saja mau membawa ini ke arah yang diinginkan oleh Nasdem misalnya. Tentu kita tetap harus melakukannya secara bersama-sama, dan tentunya yang paling penting juga melibatkan Mas Anies ya untuk berbicara mengenai wacana ini. Tapi sekali lagi, sampai saat ini, sejauh ini kita masih tetap di jalur kita masing-masing, termasuk Nasdem masih tetap untuk mempersiapkan Mas Anies sebagai calon presiden. Oke, dengan fakta kemudian untuk posisi Prabowo Subianto, koalisinya juga terbilang sudah bertambah lagi nih Mas Adi. Tantangannya apa kemudian harus dihadapi, ditambah dengan kita merujuk dari wacana duet dari Ganjar Anies ini? Ya, secara prinsip Pilpres itu yang dipilih adalah pasangan capres dan cawapres, bukan seberapa banyak dukungan partai politik. Sudah banyak bukti-buktinya, baik di Pilpres ataupun Pilkada, yang bisa menjelaskan bahwa figurlah yang kemudian dipilih oleh pemilih ketika di TPS, bukan partai ya Mas Tifal. Yang kedua, secara prinsip tentu semua poros politik ini sedang menghitung betul soal kemungkinan bagaimana memenangkan pertarungan politik ya. Kenapa muncul wacana soal duet antara Ganjar dan Anies? Karena kan yang disimulasikan itu bersaing ketat adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Karena kalau Ganjar dengan Anies, Ganjarlah pemenangnya. Kalau Prabowo dengan Anies, Ganjar, kemudian Prabowo lah pemenangnya. Tapi kalau disimulasikan antara Ganjar dan Prabowo, ini kan selisih di antara keduanya cukup ketat. Pak Adi, saya kira perlu ditambahkan bahwa perbedaan antara kita adalah meneruskan program Jokowi yang lebih maju, bagaimana dengan isu perubahan yang diusung oleh Mas Anies. Ini sesuatu aspek politis yang sampai hari ini sulit untuk dipertemukan secara politis. Saya kira itu juga menjadi pertimbangan. Gimana tuh Mas? Ya memang, kalau itu memang ya, kalau soal ideologi ataupun pertimbangan yang disampaikan tadi, soal isu-isu perubahan, bagi saya kan pemilih kita tidak terlampau ideologis. Mereka ini kan tidak terlampau secara detail memahami apa isu partai, isu yang juga disampaikan oleh capres-capres bertanding. Lebih pada pemilih kita itu melihat sejauh mana jagoan ataupun capres yang diusung, cawapres yang diusung itu sesuai dengan selera politik.
Jadi kalau kita melihat simulasinya, misalnya kalau Anies dipasangkan dengan Ganjar, Ganjar dengan Anies, tidak mungkin misalnya ini akan terjadi penolakan yang cukup luar biasa. Buktinya misalnya dari beberapa survei yang kita lakukan, ketika Ganjar dipasangkan dengan Anies, tingkat elektabilitasnya naik secara signifikan, Mas. Itu artinya apa? Pemilih kita ini kan memorinya pendek, bahwa perseteruan antara elit, perseteruan antar capres pada level pemilih ini selesai kalau keduanya berkongsi. Termasuk dulu pendukung Prabowo Subianto sangat menolak di mana bergabung dengan Pak Jokowi, tapi belakangan 100% menerima Jokowi presiden yang mereka junjung tinggi itu. Baik, terima kasih banyak untuk perspektifnya semuanya, Mas Adi, Mas Bimo, dan Mas Taufik sudah bergabung di Kompas Petang kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Laporan lainnya.